Hai Sobat Tarot, jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like. Oke, terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata kamu dianggap ganjil oleh mereka. Oke, seperti apa ya guys ya keganjilan dirimu ya yang membuat mereka sampai menganggap kamu itu seseorang yang ganjil ya. Memang apa yang kamu lakukan ya? Hal ganjil apa yang kamu lakukan ya? Oke, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Ini buat kamu yang merasa resonate saja. Once again, buat kamu yang benar-benar merasa resonate. Buat kamu yang membutuhkan pesan dan buat kamu yang ingin belajar untuk menambah wawasan dan untuk mendapatkan pengalaman baru di dalam kehidupanmu. Alright, mari kita lihat di sini energinya ya guys ya. Aku tuh ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ya ada orang-orang yang stay di lingkungan atau di circle yang sama atau berada di komunitas yang sama dengan dirimu, itu banyak menganggap kamu itu sebagai seseorang yang ganjil ya guys ya. Wah, ganjil kenapa ini ya guys ya? Ganjil dengan kata lain itu entah aneh atau kamu kayak dipandang sebagai orang yang unik ya, antik gitu loh guys ya, atau sesuatu yang kayak aneh nyeleneh gitu loh guys ya, yang tidak biasa gitu loh guys ya, yang tidak pada umumnya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat di sini ya guys ya, seperti apa ya guys ya keganjilan yang ada di dalam kehidupanmu atau hal ganjil apa yang kamu lakukan sehingga mereka menganggap kamu sebagai seseorang atau individu yang ganjil ya menurut mereka gitu loh guys ya. Oke guys, kita lihat di sini. Well guys, sekedar informasi, kalau kamu mau request tema readingan tertentu sesuai dengan maunya kamu atau sesuai dengan situasi kamu, maka kamu bisa langsung chat aku via WhatsApp ya. And numbernya itu udah ada di bio atau di postingan aku ya guys ya. Oke, mari kita lihat di sini energinya ada apa saja. Oke guys, di sini ada the world. Ada two of swords. Ada seven of wands. Ada the judgment. And then ada Four of Pentacles, ada the Lovers, ada Five of Cups, and ada Six of Wands. Okay, I think it's one more. Ada King of Wands. Oke, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu yang merasa tertarik atau terkoneksi untuk melihat atau menyimak readingan kali ini. So guys, di sini energinya ada yang berasal dari elemen air sign itu zodiak Aquarius, Gemini, and Libra. Ada yang berasal dari elemen fire sign itu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Ada yang berasal dari elemen earth sign itu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen water sign itu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. And di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Gemini. Oke guys, di sini aku ngerasa ya guys ya, kalau sepertinya ya ada seseorang atau bahkan mungkin orang-orang, segelintir orang yang ada di sekitarmu, di lingkungan atau di circlemu ya guys ya, dimana di sini ya dia atau mereka itu menganggap dirimu sebagai seseorang atau individu yang ganjil gitu loh guys ya. Kamu dianggap ganjil oleh mereka karena kamu di sini saking tertutupnya ya. Menurut mereka, kamu adalah individu yang sangat tertutup ya guys ya. Kamu tidak terbiasa untuk membagi tahu atau memberitahu berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu kepada banyak orang gitu loh guys ya. Bahkan di sini kamu jarang dan hampir tidak pernah mengekspos segala sesuatu yang bersifat privacy atau personal kepada mereka ya, orang-orang yang ada di circlemu. Kamu di sini sangat tertutup dan protektif ya, bahkan di sini ada yang sampai overprotective gitu loh guys ya. Kamu sangat melindungi hal-hal yang bersifat privacy atau pribadi ya, hal-hal yang bersifat personal. Jangan sampai orang-orang tahu tentang diri kamu, tentang masa lalu kamu, atau tentang kehidupan kamu, dan tentang masa depan kamu, atau tentang berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupanmu saat ini gitu loh guys ya. Kamu tidak ingin orang-orang tuh pada tahu ya, karena kamu tidak suka dengan orang-orang yang kepo, atau kamu paling tidak ingin dikepoin sama orang gitu loh guys ya. Itu kenapa kamu di sini berusaha untuk menutup diri ya guys ya, menutup
diri dari kebanyakan orang gitu loh guys ya. Kamu tidak mau atau enggan untuk berbagi story atau sharing tentang apapun ya mengenai dirimu dan kehidupanmu gitu loh guys ya. Kamu ngerasa ya bahwa cukup diri kamu dan orang-orang sekitar, terlebih keluarga inti yang tahu tentang dirimu dan kehidupanmu gitu loh guys ya. Jangan sampai orang luar atau orang-orang di luar dari kehidupanmu itu tahu banyak tentang kamu dan kehidupan kamu gitu loh guys ya. That's why di sini ya guys ya, mereka itu menganggap kamu sebagai orang yang ganjil atau individu yang ganjil gitu loh guys ya, karena perilaku kamu yang seperti ini dianggap aneh gitu loh guys ya, atau tidak biasa ya, tidak seperti pada umumnya gitu loh guys ya. Orang-orang kan ada yang suka ngegosip, suka ngerumpi, bahkan kebanyakan orang ada yang suka mengekspos diri sendiri dan kehidupan sendiri ya, kayak membanggakan anak ya, membanggakan harta, atau membanggakan kehidupan mereka, atau prestasi mereka, pencapaian mereka, atau kualitas yang ada di dalam kehidupan mereka. Itu kayak diekspos ke permukaan dan kayak dibangga-banggakan. Nah, kamu paling menghindari situasi yang seperti itu gitu loh guys ya. Orang-orang tuh kayak suka gitu loh guys ya, membicarakan dirinya dan kehidupannya sendiri ya. Kalau kamu malah sebaliknya ya, kamu tidak suka membicarakan dirimu dan kehidupanmu. Bukan berarti kamu tidak mencintai dirimu dan tidak tertarik dengan kehidupanmu. Bukan seperti itu. Namun kamu di sini kayak lebih menjaga atau memproteksi ya berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu. Karena kamu termasuk orang yang berpengalaman ya. Kamu udah paham betul gitu loh guys ya, apa yang dipikirkan orang ya, terlebih orang-orang toksik ya, orang-orang yang berpenyakitan hati ya guys ya. Kamu tidak ingin gitu loh guys ya, mereka menemukan celah atau menemukan kelemahan, kekurangan, atau segala hal yang ada di dalam kehidupanmu yang mungkin saja jadi perbincangan orang-orang atau bahkan bisa menjadi bumerang bagi dirimu sendiri, digunakan sebagai senjata bagi orang-orang toksik dan orang-orang berpenyakitan hati untuk menyerang kamu balik gitu loh guys ya. Kamu udah tahu gitu loh guys ya, trik, permainan, intrik, atau taktik yang digunakan serta berbagai hal yang dipergunakan oleh orang-orang toksik dan orang-orang berpenyakitan hati untuk menjatuhkan dirimu gitu loh guys ya. Kamu udah berpengalaman atau udah pernah berada di posisi dimana kamu pernah ditindas, pernah dijajah ya, atau pernah diboykot, dikepung, atau dimusuhi oleh beberapa orang atau segelintir orang atau bahkan banyak orang gitu loh guys ya. Jadi pengalaman kamu mengajarkan kamu banyak hal ya, sehingga kamu mengubah sikap dan mulai menjadi lebih tertutup gitu loh guys ya. Tidak lagi berusaha untuk menjadi seperti orang lain, atau kamu tidak lagi mencari atensi dan validasi karena bagi kamu itu tidak guna atau tidak berguna. Buat apa kalau rahasia pribadi atau hal-hal yang bersifat personal kamu itu bisa diketahui oleh orang banyak, padahal itu merupakan suatu treasures gitu loh guys ya, atau harta karun yang perlu dijaga gitu loh guys ya. Jangan sampai orang-orang tuh pada tahu gitu loh guys ya, kalau kamu memiliki sesuatu yang berharga atau kamu memiliki berbagai hal yang tidak semestinya diekspos ke publik gitu loh guys ya. Cukup kamu dan keluarga inti kamu yang tahu. Nah, seperti itu ya. Jadi kamu di sini sangat menutupi ya berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu, baik itu story-story tentang diri kamu dan keluarga kamu, atau apapun itu ya yang menyangkut diri kamu dan keluarga kamu gitu loh guys ya. Kalau kamu masuk ke ranah interaksi sosial ya, kamu berinteraksi sosial itu seperti apa adanya aja gitu loh guys ya, seperti biasanya gitu loh guys ya. Kamu tidak lagi mencari atensi atau perhatian atau menginginkan validasi ya. Demi melindungi privasi kamu ya, kamu mulai dingin gitu loh guys ya, terhadap hal-hal yang bersifat semarak gitu loh guys ya, atau segala sesuatu yang membuat orang-orang pada umumnya tertarik gitu loh guys ya. Misalnya ya, kamu tidak menginginkan lagi pengakuan dari banyak orang gitu loh guys ya. Kamu tidak lagi membanggakan apapun yang kamu miliki gitu loh guys ya. Justru sebaliknya, kamu malah merahasiakan itu karena kamu tahu gitu loh guys ya, tidak semua orang itu merasa senang atau bahagia ketika melihat kamu tersenyum atau ketika melihat kehidupan kamu ini membahagiakan gitu loh guys ya. Karena kalau kamu ketemu atau terkoneksi bahkan berdealing dengan orang-orang yang berpenyakitan hati ya, itu bisa menjadi bahan buat mereka ya untuk membuat semacam drama atau untuk menyerang kamu balik gitu loh guys ya. Itu kenapa di sini kamu lebih memilih untuk memiliki kehidupan yang tertutup gitu loh guys ya. That's why di sini ya malah kamu dianggap sebagai seseorang atau individu yang ganjil gitu loh guys ya, karena kamu saking ketatnya ya menjaga privacy atau melindungi hal-hal yang bersifat personal yang ada di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya, karena di sini beberapa di antara kamu memang adalah orang-orang yang berjiwa pelindung ya guys ya, atau kamu memiliki kemampuan
proteksi yang sangat kuat gitu loh guys ya. Bahkan beberapa di antara kamu di sini ada yang sangat overprotective gitu loh guys ya. Kamu sangat melindungi dan menjaga berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu. Dan kamu tidak akan segan-segan ya untuk menahan atau untuk menghalau dan menyingkirkan siapa saja yang berani mengganggu atau mengusik kehidupanmu gitu loh guys ya. Kamu di sini dianggap sebagai orang yang terlalu peka menurut mereka ya. Kamu mudah tersinggung atau kamu mudah peka ya terhadap apapun yang hendak mereka lakukan gitu loh guys ya. Sehingga kamu kayak mengantisipasi duluan atau mencegah duluan gitu loh guys ya, agar tidak kejadian ya, atau segala sesuatu yang buruk itu agar tidak menimpa dirimu gitu loh guys ya. Malah di sini kamu yang bersikap seperti itu dianggap sebagai seseorang atau individu yang ganjil oleh mereka gitu loh guys ya, karena menurut mereka kamu terlalu sensitif atau saking pekanya dirimu terhadap energi atau apapun ya niatan, tujuan atau maksud mereka yang membuat kamu langsung kayak siap siaga gitu loh guys ya, atau pasang badan ya untuk menjaga dan melindungi orang-orang yang ada di belakang kamu atau melindungi berbagai hal yang ada di dalam kehidupanmu termasuk keluarga kamu gitu loh guys ya. Sehingga di sini orang-orang jadi menganggap kamu sebagai seseorang atau individu yang ganjil ya menurut mereka gitu loh guys ya. Karena adanya kebiasaan atau habit yang kamu lakukan yang belum tentu dilakukan oleh orang banyak gitu loh guys ya, atau tidak semua orang itu bisa bersikap seperti dirimu ya, yang penuh dengan ketegasan dan memiliki jiwa sebagai orang yang penuh dengan rasa dedikasi dan tanggung jawab terhadap keluarga ya. Kamu berani berada di garda depan untuk menjaga dan melindungi keluarga kamu sepenuhnya dari berbagai ancaman dan dari berbagai mara bahaya yang berpotensi merugikan ke depannya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini ya, ternyata kamu itu dianggap ganjil oleh mereka ya, karena kamu di sini lebih banyak berfokus dan berdedikasi penuh terhadap pekerjaan kamu sendiri gitu loh guys ya. Kamu tidak toleh kanan kiri gitu loh guys ya, tapi kamu di sini benar-benar punya fokus yang tinggi ya terhadap karir usaha pekerjaan dan bisnis kamu gitu loh guys ya. Kamu sedang berusaha atau mengusahakan segala sesuatu seorang diri ya, tanpa adanya bantuan dari orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Kamu di sini lebih banyak atau lebih cenderung mengandalkan dirimu sendiri. Dan kamu sangat jarang, bahkan hampir tidak pernah ya, untuk meminta tolong kepada orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Kamu jarang, bahkan hampir tidak pernah melibatkan orang-orang sekitar ya, untuk berkolaborasi dengan dirimu dalam mengerjakan proyek kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu nih kayak lebih senang atau lebih cenderung bekerja seorang diri gitu loh guys ya. Dan itu malah dianggap sebagai sesuatu yang ganjil lah atau tidak biasa, karena kebanyakan orang itu senang berkoloni atau suka berkelompok ya, suka pakai tim gitu loh guys ya. Sementara kamu di sini malah lebih suka bekerja itu sendirian gitu loh guys ya, karena kamu merasa kalau kamu bekerja dengan diri kamu sendiri ya, itu kamu lebih free atau bebas dalam menentukan arah, kehendak atau keinginan kamu gitu loh guys ya. Jadi hampir jarang ya atau tidak akan pernah berseberangan atau bahkan bertentangan dengan orang-orang gitu loh guys ya, karena kamu memiliki keinginan sendiri, punya kinerja sendiri, dan punya proyek sendiri gitu loh guys ya. Makanya kamu cenderung lebih memilih bekerja sendiri ya. Kalau kamu punya usaha ya, kamu bangun sendiri, merintis sendiri dari nol gitu loh guys ya, tanpa melibatkan orang lain, apalagi sampai merepotkan orang. Itu bukan kamu banget gitu loh guys ya. Kamu bukanlah tipe orang yang suka merepotkan orang lain. Justru sebaliknya, kamu begitu independen atau mandiri ya, mampu melakukan segala sesuatu itu sendiri gitu loh guys ya. That's why di sini ya, malah sikap kamu yang seperti ini dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya, karena kebiasaan kamu atau habit kamu ya yang suka bekerja sendirian atau jarang bahkan hampir tidak pernah mengajak orang lain atau melibatkan orang lain untuk bekerja secara tim, berkelompok atau berkoloni gitu loh guys ya. Kamu lebih memilih sendiri dan menjadi mandiri dalam karir usaha pekerjaan bisnis. Nah, itu kenapa kamu malah dianggap ganjil oleh mereka. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu di sini ya, beberapa di antara kamu ini ya, ada yang memiliki keinginan yang besar atau harapan yang sepertinya ini kayak di luar dari jangkauan kebanyakan orang gitu loh guys ya. Kamu kayak punya cita-cita yang tinggi ya, atau punya semacam impian yang sepertinya itu sulit untuk dijangkau oleh orang biasa gitu loh guys ya, atau kebanyakan orang gitu loh guys ya.
Itu kenapa di sini kamu dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya, karena kamu memiliki ide-ide yang luar biasa ya dalam bercita-cita atau dalam memiliki impian gitu loh guys ya. Kamu di sini memiliki keyakinan, bahkan di sini kamu memiliki keyakinan yang kuat ya, bahwa apapun yang kamu impikan atau apa yang kamu cita-citakan itu berpotensi terwujud atau menjadi kenyataan gitu loh guys ya. Yang mana ketika kamu mengutarakan atau menyampaikan suatu ide tertentu atau menyatakan tentang impian atau cita-cita kamu ya, ketika ditanya atau menyatakan suatu pernyataan ya guys ya mengenai cita-cita atau impian kamu, ini banyak orang tidak percaya gitu loh guys ya, dan malah cenderung menganggap sebelah mata, meremehkan apa yang menjadi cita-cita atau impian kamu gitu loh guys ya, sehingga kamu itu dianggap ganjil oleh mereka karena rasanya mustahil kamu bisa mewujudkan atau merealisasikan apa yang kamu impikan, karena impian itu terlalu besar untuk ukuran diri kamu gitu loh guys ya, atau cita-cita itu terlalu di luar nalar atau rasanya tidak mungkin lah, mustahil dan sebagainya menurut mereka gitu loh guys ya, sehingga kamu dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya. Misalnya ya, kamu menginginkan mewujudkan rumah impian seperti di negeri dongeng misalnya ya, ada bunga-bunga yang merambat gitu loh guys ya, kemudian stylenya itu kayak style orang Eropa ya, atau gimana lah ya, yang kayak di negeri-negeri dongeng kayak gitu. Kamu pengen banget punya rumah yang seperti itu, ada taman, ada kebun, seperti di negeri dongeng gitu loh guys ya. Kamu mau usahakan itu. Mungkin mereka mentertawakan itu pada awalnya karena mereka tidak melihat sendiri pencapaian kamu sedang berproses menuju ke arah sana misalnya ya. Tapi ketika mereka sudah melihat bukti nyata atau real, maka mereka akan melongo ya, atau terperangah gitu loh guys ya. Nggak nyangka aja sesuatu yang mereka anggap mustahil itu bisa kejadian atau bisa diwujudkan oleh dirimu gitu loh guys ya. Itu kenapa ya ide-ide kamu atau impian kamu, cita-cita kamu memang pada awalnya akan diremehkan oleh banyak orang gitu loh guys ya. That's why kamu dianggap ganjil karena kamu kayak memiliki semacam ide atau gagasan atau kayak semacam impian, cita-cita yang di luar nalar gitu loh guys ya, yang rasanya mustahil atau tidak mungkin bisa diwujudkan di dunia nyata gitu loh guys ya. Kalau di dunia fantasi atau imajinasi ya mungkin saja, tapi kalau di dunia nyata atau real rasanya mustahil bagi mereka gitu loh guys ya. Padahal tidak ada sesuatu yang mustahil ya kalau kita memiliki kemauan yang kuat untuk bisa mewujudkannya menjadi kenyataan. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, and next di sini ya, kamu tuh dianggap ganjil oleh mereka ya guys ya, karena kamu di sini sangat menjaga kualitas keuangan kamu gitu loh guys ya. Kamu di sini tidak ceroboh atau tidak tergesa-gesa untuk menghabiskan uang, tapi kamu di sini kayak mengkalkulasi atau mencoba untuk berhemat, menghemat ya, bukan berarti pelit ya. Hemat dan pelit itu beda gitu loh guys ya. Kalau hemat itu mengeluarkan uang sesuai dengan porsinya ya. Kalau pelit gitu loh guys ya, terlalu irit gitu loh guys ya, bahkan untuk diri sendiri pun tidak mau ya, atau mencegah ya untuk bisa memenuhi kebutuhan sendiri ya, apalagi keinginan sendiri ya. Nah, itu pelit gitu loh guys ya, karena kayak ada perasaan untuk mencegah ya, mencegah diri untuk mengeluarkan uang walaupun itu untuk kebutuhan diri sendiri gitu loh guys ya. Di sini kamu lebih cenderung ke arah hemat gitu loh guys ya. Kamu bisa menjaga kestabilan finansial kamu dengan sangat baik gitu loh guys ya. Namun di sini kamu malah dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya. Karena kamu di sini tahu gitu loh guys ya kemana arah uang kamu atau pentacles kamu ini kamu pergunakan ya. Mungkin kamu pergunakan untuk berinvestasi gitu loh guys ya. Karena kamu memiliki semacam kayak vision atau penglihatan di masa depan ya, bahwa ini akan menghasilkan atau ini bakalan bertumbuh dan berkembang dan sebagainya gitu loh guys ya, yang mana orang-orang sekitar itu tidak melihat apa yang kamu lihat ya. Jadi kamu di sini menginvestasikan sebagian uang kamu, bahkan mungkin saja seluruh uang kamu untuk suatu bisnis tertentu atau untuk membangun atau merintis usaha tertentu, yang mana mereka pada awalnya meremehkan kamu atau yang tidak percaya kamu bakalan berhasil dan sebagainya gitu loh guys ya. Sehingga di sini kamu malah dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya, karena kamu berani untuk berinvestasi atau mengarahkan uang kamu, pentacles yang kamu miliki kepada sesuatu yang kamu yakini itu bakalan berhasil. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. And next di sini ya guys ya, beberapa di antara kamu itu dianggap ganjil oleh mereka karena kamu di sini ada yang suka memelihara peliharaan hewan-hewan lucu ya, atau hewan-hewan unik gitu loh guys ya, pet
atau semacamnya lah ya, kamu kayak suka koleksi gitu loh guys ya. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang suka koleksi ikan hias ya guys ya, beraneka ragam ikan hias itu kamu koleksi ya, sehingga kamu dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya, karena suatu kebiasaan atau habit yang kamu lakukan atau kamu gemari ini tidak digemari dan tidak dilakukan oleh mereka gitu loh guys ya, makanya mereka menganggap ganjil ya, karena ini terkoneksi dengan hobi kamu atau kesukaan kegemaran kamu gitu loh guys ya. Atau di sini kamu ada yang memelihara monyet gitu loh guys ya, padahal kan monyet itu bukanlah hewan yang umum gitu loh guys ya, yang dipelihara kan hewan umum itu semacam kayak kucing atau anjing gitu loh guys ya, tapi kamu kayak memilih hewan-hewan yang aneh-aneh, unik-unik gitu loh guys ya, entah itu tokek, monyet ya, atau marmut ya, atau hamster gitu loh guys ya. Nah, keanehan-keanehan yang kamu lakukan ya, memelihara hewan-hewan yang tidak biasa ya, mungkin ada juga yang sampai memelihara jerapah ya, atau bahkan mungkin anak singa ya, atau baby macan gitu loh guys ya. Entahlah ya guys ya, pokoknya kamu kayak ada di antara kamu ini yang pelihara hewan-hewan unik, antik, dan menarik gitu loh guys ya, sehingga kamu malah dianggap ganjil oleh mereka ya, karena sesuatu yang bersifat tidak umum atau tidak biasa yang mereka lihat gitu loh guys ya. Ada gambaran dari kehidupanmu di sini yang dianggap berbeda dari kebanyakan orang. Itu kenapa ternyata kamu malah dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya. Nah, seperti itu. Dan beberapa di antara kamu juga ada yang gemar koleksi barang-barang ya guys ya. Malah di sini beberapa di antara kamu ini ada yang suka memanfaatkan barang bekas gitu loh guys ya. Entah itu botol-botol plastik ya guys ya, atau apalah ya guys ya, yang second atau bekas gitu loh guys ya, kamu daur ulang ya menjadi aksesoris, menjadi hiasan rumah atau apalah gitu loh guys ya. Nah, kamu yang gemar mengumpulkan semacam kayak botol minuman atau botol plastik yang bekas gitu loh guys ya, yang kamu daur ulang atau kamu jadikan sebagai hasil karya ya, ini malah dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya. Mungkin mereka belum tahu gitu loh guys ya hasil karya kamu ya guys ya. Kalau mereka tahu ya hasil karya kamu atau prakarya yang kamu buat dari kegemaran kamu mengkoleksi gelas-gelas bekas atau botol-botol plastik bekas ya, mereka juga akan terperangah atau bahkan nggak menyangka gitu loh guys ya, bahwa kamu memiliki daya kreativitas yang tinggi gitu loh guys ya. Ya terkadang orang-orang kreatif itu sering sekali dianggap ganjil ya oleh mereka yang tidak mengerti gitu loh guys ya, bahwa setiap orang ini memiliki keunikan tersendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Namun di sini aku ngerasa kalau kamu itu cuek bebek gitu loh guys ya. Kamu orangnya sangat cuek ya, tidak peduli, bahkan terbilang masa bodoh ya guys ya, terhadap apapun yang dikatakan oleh orang-orang sekitar atau apapun yang dilakukan oleh orang-orang sekitar, selama itu tidak merugikan kamu, selama itu tidak memberikan kontribusi apapun terhadap dirimu, ya kamu cuek gitu loh guys ya, kamu cuek bebek ya guys ya. Justru di sini kecuekan kamu ya, kamu yang bersikap masa bodoh malah dianggap ganjil oleh mereka gitu loh guys ya. Karena di sini ya tidak semua orang bisa bersikap masa bodoh seperti dirimu gitu loh guys ya. Sebab orang-orang tuh banyak berada di zona aman gitu loh guys ya. Kalau misalnya tidak seperti kebanyakan orang, itu mereka takut dianggap aneh, dianggap ganjil, dianggap ini, dianggap itu gitu guys ya. Tapi bagi kamu masa bodoh lah ya, mau lu nganggap gue apalah terserah, itu kan persepsi lu, itu kan asumsi lu. Nah, seperti itu kamu ya guys ya. Jadi kamu di sini menganggap apapun kicauan orang-orang sekitar itu sebagai segala sesuatu seperti angin lalu gitu loh guys ya. Kamu menganggap omongan orang itu kayak angin yang berlalu atau berhembus begitu saja gitu loh guys ya. Jadi kamu nggak ambil pusing di sini orangnya ya, karena kamu tidak mau overthinking gitu loh guys ya. Justru kamu yang di sini cuek bebek ya, terlihat begitu dingin ya, dan bersikap masa bodoh malah dianggap ganjil juga oleh mereka. Dan di sini ya, kamu ini seperti raja atau ratu yang memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Jadi tidak seorang pun yang bisa memegang kendali atau mensetir dirimu gitu loh guys ya. That's why kamu malah dianggap ganjil oleh mereka ya, karena kamu tidak bisa dikendalikan oleh orang-orang sekitar, terlebih mereka gitu loh guys ya. Kamu di sini berani menolak atau berani berkata tidak, say to no kepada orang-orang kalau misalnya apa yang dikatakan orang, apa yang disuruh orang, apa yang diinginkan orang itu tidak sesuai dengan apa kata hati kamu atau malah bertentangan dengan keinginan kamu sendiri gitu loh guys ya. Kamu di sini
duduk di singgasana kamu ya guys ya, dengan kekuatan dan keyakinan penuh terhadap dirimu sendiri, sehingga kamu sulit digoyahkan atau tidak tergoyahkan gitu loh guys ya. Dan malah itu dianggap oleh mereka sebagai sesuatu yang ganjil ya guys ya. Kamu dianggap sebagai individu atau seseorang yang ganjil ya guys ya, karena kamu berani menjadi diri sendiri ya, dimana posisi kamu atau peran kamu yang berani menjadi dirimu sendiri ini itu sangat ditakuti oleh orang banyak gitu loh guys ya. Kebanyakan orang ini takut ya menjadi diri sendiri ya, dan malah justru suka berpura-pura bersedia menjadi orang lain asalkan diterima oleh lingkungan. Sementara kamu bertolak belakang gitu loh guys ya, atau punya pemikiran dan view yang berbanding terbalik. Justru di sini kamu nggak peduli ya apakah kamu akan diterima atau tidak oleh lingkungan kamu. Yang penting kamu di sini tetap memegang kendali atas dirimu dan kehidupanmu. Wow, luar biasa kamu ya guys ya. Oke guys, ini aja reading buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai Sobat Tertipator, ini dia oracle buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Oke. What is message from the universe for you? Alright, di sini pesannya ada be authentic. And then di sini ada demonstrate love. Ada hesitate. Oke. So guys, di sini pesannya buat kamu ada be authentic, be real and true to who you are and how you feel. So guys, di sini tidak hanya sekedar menjadi diri sendiri ya, otentik apa adanya diri sendiri. Namun kamu di sini perlu berani untuk menunjukkan sikap ya guys ya. Walaupun ada konsekuensi di balik itu ya, mungkin kamu akan diejek, dibullying, atau dicemooh ya guys ya, karena kamu terlihat atau nampak berbeda gitu loh guys ya. Namun kamu perlu tahu gitu loh guys ya, bahwa dengan kamu menjadi dirimu sendiri ya, kamu tidak lagi membohongi dirimu sendiri, apalagi sampai menipu diri sendiri gitu loh guys ya. Kamu tidak membohongi dirimu sendiri dan tidak membohongi orang lain. Itu kenapa kamu perlu menjadi dirimu sendiri gitu loh guys ya. Sehingga orang-orang tahu gitu loh guys ya, siapa kamu dan apa yang kamu inginkan, serta apa yang kamu rasakan. Ya, kamu perlu menyatakan atau mengungkapkan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang. Jangan ditahan gitu loh guys ya. Kalau itu memang mengganjal atau sesuatu yang perlu kamu utarakan ya kamu utarakan saja gitu loh guys ya. Tanpa adanya kepalsuan, tanpa adanya drama. Ya, kamu memang perlu menghindari yang namanya drama di sini ya guys ya. Itu kenapa penting buat kamu untuk menjadi dirimu sendiri ya guys ya. Agar kamu bisa bertemu dengan orang-orang yang sudah bisa menjadi diri sendiri. Sehingga kamu pun akan terhindar dari yang namanya manipulasi ya, permainan atau trik-intrik yang manipulatif gitu loh guys ya. Karena kebanyakan orang-orang yang manipulatif itu tidak pernah benar-benar menjadi diri sendiri ya. Selalu bermuka dua atau bertopeng atau memposisikan diri menjadi orang lain atau memposisikan diri menjadi seperti yang dimau oleh orang lain, seperti yang diinginkan oleh orang demi keselamatan diri atau demi menyelamatkan diri sendiri atau menyelamatkan reputasi gitu loh guys ya. Beda halnya kalau kamu menjadi dirimu sendiri, kamu tidak akan overthinking, memikirkan segala sesuatu yang bersifat fake atau palsu gitu loh guys ya. Itu kenapa penting buat kamu untuk bisa menjadi dirimu sendiri ya guys ya, walaupun tidak selalu diterima oleh orang banyak ya guys ya. Namun dengan kamu menjadi dirimu sendiri ya, kamu sudah bisa jujur dan bersikap tulus terhadap dirimu sendiri. Nah, seperti itu ya guys ya. Lalu di sini pesannya lagi buat kamu ada demonstrate love. Find out what is important to those you love and act on it. So guys, di sini pesannya buat kamu ya. Kamu perlu berani tampil apa adanya dirimu ya guys ya. Tunjukkan saja ya. Entah itu bakat kamu, potensi kamu, atau apapun yang kamu bisa ya. Bukan untuk mencari atensi dan validasi ya guys ya. Tapi kamu perlu mengeksplorasi apa yang menjadi potensi terbaik di dalam diri kamu ya. Kamu perlu memiliki eksistensi di dalam kehidupanmu. Dan tentunya kamu perlu menampilkan berbagai hal yang menjadi daya tarik kamu gitu loh guys ya, untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Itu kenapa penting buat kamu untuk menemukan apa yang penting dan apa yang kamu perlukan di dalam kehidupan kamu. Kamu perlu berada di dalam lingkungan dan situasi atau circle yang sehat yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kamu. Nah, seperti itu. Dan di sini pesannya buat kamu ya, ada have faith, trust your faith in the situation. Kamu perlu memiliki keyakinan atau iman ya guys ya. Keyakinan penuh terhadap dirimu sendiri bahwa kamu pasti bisa melampaui ekspektasi
dari dirimu sendiri atau bahkan orang-orang sekitar gitu loh guys ya. Yang mana di sini apapun yang dikatakan orang, baik itu hal-hal negatif atau perkataan-perkataan yang cenderung menjatuhkan bahkan meremehkan ya guys ya, maka jadikanlah itu semua bahan bakar buat kamu, sumber energi buat kamu untuk tetap berkarya dan terus bertumbuh dan berkembang ya guys ya. Kamu di sini perlu tetap maju ya guys ya, bergerak maju dan take action atau beraksi ya untuk bisa benar-benar mewujudkan apapun yang kamu impikan, apapun yang kamu cita-citakan agar bisa menjadi sesuatu yang real atau nyata dan bisa membawa kamu kepada pencapaian terbaik di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu yang sudah berkunjung menonton, like, subscribe, dan komentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semuanya. Semoga saja channel Raj Kumari Tarotipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan berikutnya guys. See ya.